Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Renita Tiarasari, NPM 521193, kelas 4E dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD, dengan materi model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, dan struktur kurikulum. Yang pertama, model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Adapun macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif, pengembangan kurikulum yang pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tinggi atas pembuatan keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua, model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Dalam prosesnya, pengembangan ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksanaan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, model demonstratif. Model kurikulum ini semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas, yang kemudian dijadikan sebagai bentuk model dari pengembangan kurikulum yang mana oleh sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang keempat, model Bayucamp. Ada 5 cara dalam menerapkan model ini. Yang pertama, menetapkan wilayah atau arena yang akan dicakup oleh kurikulum. Yang kedua, menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, melaksanakan evaluasi. Yang kelima, model Rogers. Ada 5 cara juga dalam mengembangkan model ini. Yang pertama, pemilihan suatu kelompok atau tim. Yang kedua, saling tukar pikiran. Yang ketiga, pertemuan dengan beberapa kelompok. Yang keempat, pertemuan secara interpersonal atau pertemuan secara lebih luas lagi. Yang kelima, memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keenam, model pemecahan masalah merupakan model dalam pembelajaran dengan cara melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 7. Taps inverted model. Ada 5 cara dalam menerapkan model ini. Yang pertama, kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kurikulum untuk dieksperimenkan. Yang kedua, uji coba unit-unit eksperimen untuk menemukan validitas dan kelayaan pembelajaran. Yang ketiga, merevisi hasil uji coba. Yang keempat, mengembangkan kerangka kerja teoritis. Dan yang kelima, kesimpulan dan diseminasi hasil yang telah diperoleh. Yang kedua, model integrasi kurikulum. Menurut Fortgrave, integrasi kurikulum merupakan suatu bentuk kurikulum yang bisa digabungkan keterampilan, tema, konsep, dan topik secara inter dan antar disiplin atau penggabungan keduanya. Maurer juga menjelaskan integrasi kurikulum sebagai transfer pengetahuan di bawah tema integrasi atau interdisipliner, sebagai kurikulum yang menawarkan sejumlah kemungkinan tentang kesatuan dan keterkaitan antara kegiatan sehari-hari dengan pengalaman di sekolah atau pengalaman pendidikan. B. Macam-macam model integrasi kurikulum. Yang pertama, model fragmented. Yang kedua, model connected. Yang ketiga, model nested. Yang keempat, model sequenced. Yang kelima, model shared. Yang keenam, model webbed. Yang ketujuh, model threaded. Yang kedelapan, model integrated. Yang kesembilan, model immersed. Yang kesepuluh, model network. 3. Struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum Merdeka disusun sistematika yang berbeda dengan penulisan struktur kurikulum sebelumnya. Struktur pembelajaran utama kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pemerintah mengatur pelajaran dalam jam pelajaran atau JP per tahun. Suatu pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran.
Struktur kurikulum Merdeka SD terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase A untuk kelas 1 dan 2, yang kedua fase B untuk kelas 3 dan 4, yang ketiga fase C untuk kelas 5 dan 6. Satuan pendidik dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.